Puskas Arena Budapest hari ini bakal jadi saksi bentrokan dua kutub sepak bola yang kontras. Laga ini sejatinya adalah perang antara mesin gol terbaik milik PSG melawan tembok pertahanan paling kokoh kepunyaan Arsenal. PSG punya misi mempertahankan gelar sekaligus menyamai rekor epik Real Madrid. Statistik mereka gila, berpotensi jadi tim paling produktif sepanjang sejarah kompetisi. Tapi, Arsenal racikan Mikel Arteta bukan lawan sembarangan. Lini belakang mereka cuma kebobolan rata-rata 0,43 gol per laga. Banyak yang menebak PSG bakal menyerang total dan Arsenal cuma mengandalkan serangan balik atau bola mati. Tapi sepak bola nggak sesederhana itu. Kedua pelatih ini terkenal suka memanipulasi taktik. Luis Enrique pernah bikin PSG main bertahan dengan penguasaan bola minim. Di sisi lain, Arteta yang sekarang dibekali skuad mewah senilai 300 juta dolar Amerika Serikat, termasuk Eberechi Eze, punya opsi kembali ke setelan pabrik, yaitu dominasi penguasaan bola seiring pulihnya Martin Odegaard dan Bukayo Saka. Kalau Hakimi bugar, susunan pemain PSG jelas lebih mapan. Geser ke Italia, ada kabar panas dari Naples. Massimiliano Allegri dilaporkan makin dekat buat menahkodai Napoli, menggantikan Antonio Conte dengan kontrak 2 tahun. Kedatangan Allegri otomatis membawa revolusi taktik yang cukup radikal. Media Italia membocorkan kalau Allegri mau meninggalkan pakem 3 back peninggalan Conte dan beralih ke formasi 4-3-3. Nah, yang paling menarik adalah nasib Scott McTominay. Setelah sempat digeser Conte sampai ke posisi winger, di bawah Allegri, gelandang Skotlandia ini bakal dikembalikan ke habitat aslinya sebagai gelandang box-to-box. McTominay bakal jadi motor lini tengah bersama Stanislav Lobotka dan Kevin De Bruyne. Kombinasi yang sangat seimbang antara visi, fisik, dan kreativitas. Untuk urusan gedor, Rasmus Højlund diproyeksikan jadi ujung tombak utama, disokong David Neres dan Alisson Santos di sayap. Tapi, kalau Allegri balik ke 3-5-2, duet Højlund Lukaku siap berduet dengan Di Lorenzo yang ditarik mundur jadi bek tengah bersama Rahmani dan Boyorno. Napoli sendiri nggak bakal jor-joran belanja karena Allegri mau mengevaluasi pemain seperti Lorenzo Luca dan Noah Lang yang sebelumnya kesulitan berkembang di bawah Conte. Panggung Camp Nou bersiap menyambut amunisi baru yang bakal bikin lini serang mereka makin hidup. Barcelona dilaporkan lagi menyiapkan pergerakan senyap buat memboyong Julian Alvarez dari Atletico Madrid. Kabar hot ini ditiupkan langsung oleh Fabrizio Romano yang menyebut manajemen Blaugrana bakal melayangkan proposal resmi perdana mereka dalam beberapa hari ke depan. Menariknya, transfer ini dirancang murni finansial tanpa embel-embel tukar tambah pemain. Alvarez sendiri kabarnya sudah memantapkan hati dan bilang ke pihak Atletico kalau dia mau angkat kaki setelah sebelumnya menolak perpanjangan kontrak. Pertemuan intensif antara Barcelona, agen pemain dan para perantara pun sudah menemui titik terang. Demi menebus magis penyerang Argentina ini, Barca siap merogoh kocek di kisaran 100 juta euro atau sekitar 2,78 triliun rupiah. Kalau proposal ini resmi mendarat, fix drama kepindahan Alvarez bakal jadi saga transfer paling panas yang wajib kita pantau. Beralih ke Liga Inggris, badai transfer beneran mulai menyapu Old Trafford. Di bawah kendali Michael Carrick, Manchester United tampaknya nggak mau sekedar numpang lewat dan siap mengobrak-abrik Liga Champions musim depan. Sebagai hidangan pembuka, Setan Merah dikabarkan tinggal selangkah lagi meresmikan jangkar tangguh Atalanta, Ederson dengan mahar 45 juta euro. Fabrizio Romano mengonfirmasi kalau kesepakatan personal sudah beres dan tinggal nunggu ketukan palu final manajemen. Tapi, ambisi Carrick nggak berhenti di situ. Setelah Ederson kelar, MU langsung tancap gas memburu gelandang Newcastle Sandro Tonali. Gianluca Di Marzio menyebut kubu Setan Merah pede banget bisa mengamankan tanda tangan gelandang Italia ini. Angin segar pun berembus karena harga Tonali ternyata berada di angka 100 juta euro atau 80 juta pound sterling, lebih murah dari rumor awal di Inggris. Apalagi Tonali emang ngebet banget main di UCL, kompetisi yang nggak bisa dikasih Newcastle. Duet Ederson-Tonali di tengah ditambah kehadiran Barcola yang menyempurnakan skema Carrick, jelas bakal bikin King MU kembali jadi monster yang ditakuti di Eropa. Dengar kabar dari Italia, kayaknya kita bakal beneran kehilangan salah satu sisa-sisa penyihir lini tengah terbaik di dunia. Luka Modric dilaporkan udah mulai mikir buat gantung sepatu beres Piala Dunia 2026 nanti. Jujur, ini keputusan yang emosional banget tapi masuk akal. Di umur dia yang mau nyentuh 41 tahun, Modric cuma mau main kalau klubnya punya target juara yang jelas.
Nah apesnya, AC Milan musim depan malah gagal lolos ke Liga Champions dan manajemennya malah sibuk ngerombak total isi klub. Motivasi main Modric langsung ambles ke titik nadir, apalagi setelah Massimiliano Allegri resmi dipecat. Tahu sendiri kan, Modric bertahan di San Siro itu murni karena faktor kenyamanan dan kedekatan dia sama taktiknya Allegri. Begitu Allegri didepak, stabilitas ruang ganti yang dicari Modric langsung sirna dan dia ngerasa proyek Milan musim depan bakal terlalu melelahkan buat dinikmati. Geser ke lantai transfer yang mulai memanas. Ada kabar cerdik dari Manchester United. Memanfaatkan momen degradasi West Ham, MU langsung gerak cepat buat ngamanin Fernandes. Gelandang angkut air berumur 21 tahun. Bocah Portugal ini diproyeksikan buat gantiin posisi Casemiro yang bakal cabut. Kalau lihat statistiknya di Premier League, Fernandes ini emang ngeri banget. Dia unggul mutlak atas Casemiro dalam urusan tackle, intersepsi, sampai menang duel. Manajemen Setan Merah yakin banget gaya mainnya yang agresif cocok sama proyek jangka panjang Ineos. Plus, si pemain emang ngefans berat sama Bruno Fernandes, jadi hatinya udah merah dari awal. Kalau deal, dia bakal jadi tandem kokoh biar Kobbie Mainoo bisa lebih bebas maju ke depan buat ngebela tim. Di sisi lain, sang jawara Arsenal nggak mau kalah start. Mikel Arteta dilaporkan siap membajak winger Aston Villa, Morgan Rogers, dan demi menambah kedalaman skuad biar meriam London tetap dominan di Liga Inggris. Gak heran, Arteta kepincut, statistik Rogers memang gak ngotak. Dia sukses ngantongin 28 gol dan 24 assist dari 109 laga. Makanya, Arsenal mau cepet-cepet beresin negosiasi sebelum Rogers ditikung sama Chelsea atau Liverpool yang kabarnya juga mulai lirik-lirikan. Ada yang beda dari bahasa tubuh Erling Haaland belakangan ini. Gairah sang predator seolah menguap begitu Manchester City dipastikan menyerahkan mahkota Premier League ke tangan Arsenal. Situasi di Etihad makin terasa dingin setelah muncul kabar bahwa runtuhnya motivasi Haaland dipicu oleh keputusan Pep Guardiola untuk menyudahi eranya, yang kemudian dikonfirmasi dengan persiapan Enzo Maresca mengambil alih kemudi. Melihat ada celah di lengan Manchester, Real Madrid yang baru saja melewati musim tanpa trofi langsung pasang radar. Haaland dinilai sebagai jawaban paling sempurna untuk membalikan kejayaan Los Blancos. Jelas, City tidak akan tinggal diam karena mereka sudah mengikat sang striker dengan kontrak jangka panjang hingga 2034. Namun, Madrid tetaplah Madrid dengan segala daya pikatnya. Menariknya, manuver ini disebut-sebut bakal mengorbankan Vinicius Junior yang siap dilepas, sekaligus menjadi alarm evaluasi bagi Kylian Mbappe yang kontribusinya dianggap belum memenuhi ekspektasi di Spanyol.